Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat semua ya? Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Bu Retno hari ini dengan matematika. Bu Guru harap hari ini semuanya masih sangat semangat dan selalu sehat ya. Hari ini kita akan kembali belajar seri tokoh muslim dunia. Siapakah yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan mempelajari perintis teori gravitasi. Siapakah beliau? Beliau adalah Abdurrahman Al-Khazini. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim dari Yunani. Tahukah kalian sebelum ada Isaac Newton yang dikenal sebagai penemu gravitasi, ada ilmuwan muslim yang sudah menyentuhkan itu sebelumnya loh. Ya, beliau adalah Al-Khazini. Beliau berasal dari Bizantium, Yunani. Kalian tentunya masih ingat ya apa itu teori gravitasi ketika kalian belajar tentang gaya di kelas 3 dan kelas 4 sebelumnya. Nah, ternyata teori itu jauh sudah dikenal oleh ilmuwan muslim sebelumnya, yaitu seorang astronom bernama Al-Khazini. Beliau yang membuat tabel sinjarik dan menjelaskan tentang jam air yang dibagi menjadi 24 jam. Dan perintis teori gravitasi yang beliau kenalkan disebut dengan teori Attikli. Kalian tentu tahu apakah itu gravitasi? Ya, gravitasi adalah ketika kita melempar semua benda ke atas, maka benda itu akan kembali ke tanah. Nah, itu adalah ternyata hal itu sudah dicetuskan jauh sebelum Isaac Newton menyebutkannya, dan itu adalah orang muslim. Kita patut berbangga ya, dan semoga kita bisa menginspirasi beliau untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar apa, Bu? Hari ini kita akan belajar tentang pemecahan masalah terkait materi pecahan. Jadi hari ini kita akan belajar soal-soal cerita, di mana soal cerita tersebut berhubungan dengan pecahan, baik pecahan biasa, campuran maupun desimal dan persen. Nah, bagaimana penjelasannya? Sebelum disimak, Bu Guru sampaikan di sini bahwa dalam belajar soal-soal cerita, di sini tidak ada rumus baku ya, jadi anak-anak harus memahami kata-kata kunci dalam setiap soal cerita yang sedang kalian coba untuk kerjakan ya. Jadi dipahami dulu maksud soalnya agar kalian tahu operasi matematika yang dikehendaki ya. Baik, silakan disimak penjelasan Bu Guru berikut ini. Kita ke soal yang pertama atau permasalahan yang pertama. Untuk menjaga kesehatan tubuh, ibu selalu menyediakan buah-buahan di rumah untuk seluruh anggota keluarga. Suatu hari, ibu membeli jeruk sebanyak 2,5 kg dan semangka 4,48 kg. Pertanyaannya, berapa selisih berat buah yang dibeli ibu? Nah, kalau selisih kita akan menghitung apa, Nak? Iya, betul. Kita akan menghitung dengan cara mengurangkan karena kita sedang menghitung selisih. Ya. Nah, di dalam mengurangkan anak-anak harus ingat bahwa yang besar dikurangi yang kecil. Jangan dibalik ya. Nah, baik. Kita lihat bagaimana langkah pertama adalah kita harus mencari kata kuncinya tadi. Yang pertama adalah selisih. Karena selisih berarti kita harus mengurangkan. Maka pecahan yang kita kurangkan adalah 4,84 dikurangi 1/2. Maka di sini Bu Guru memberikan penebalan pada 1/2 saya rubah menjadi 2,5. Kalian tentu ingat ya, ini adalah pecahan campuran yang Bu Guru rubah menjadi pecahan desimal. Kenapa begitu, Bu? Supaya lebih memudahkan kita dalam menghitung saja ya, Nak ya.
Karena ini bentuknya desimal, yang ini pecahan campuran, dan pecahan campuran ini kebetulan juga lebih mudah diarahkan menjadi desimal, maka Bu Guru mengubah 2 1/2 menjadi desimal. 2,5 berarti 2,5. Bisa dipahami ya? Nah, dari sini kita tinggal menghitung secara bersusun saja. 8,84 dikurangi 2,5. Maka hasilnya adalah 2,34. Bisa dipahami sampai sini ya, kenapa hasilnya seperti ini. Oke, mudah ya, karena ini semuanya berubah menjadi desimal. Baik, kita lanjutkan dengan soal. Nah, di soal yang kedua, kita mempunyai permasalahan seperti ini. Pada tahun 2009, tercatat sebanyak setengah jumlah komodo di alam liar hidup di Pulau Komodo. Ada 1/26 jumlah komodo di alam liar yang hidup di Pulau Flores. Yang ditanyakan berapa bagian jumlah komodo di alam liar yang tidak berada di Pulau Komodo dan Flores. Berarti kita harus menghitung dari satu bagian utuh. Ya, karena yang ditanyakan adalah berapa bagian yang tidak berada. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, kita lihat dulu langkah penyelesaiannya dan kita cari dulu kata kuncinya. Kata kunci yang pertama, setengah bagian di Pulau Lombok, 1/26 bagian di Pulau Flores. Bagian yang tidak di Pulau Lombok juga tidak di Pulau Flores berapa? Nah, berarti kita membayangkan komodo itu adanya di satu bagian pulau secara lengkap. Nah, seperti ini. Ternyata setengah bagiannya ada di Lombok, 1/26 bagiannya ada di Flores. Yang ditanyakan adalah yang tidak di Pulau Lombok juga tidak di Pulau Flores. Maka kita menghitung sisanya dari satu bagian utuh ini. Bisa dipahami ya penjelasan gambar pecahan ini? Ya. Maka bagaimana kita menghitungnya? Yuk, kita lakukan proses. Kalau kita sudah memahami langkahnya, kita sudah tahu bahwa yang kita hitung adalah dari satu bagian utuhnya, maka operasi yang kita lakukan adalah 1 dikurangi 1/2 dikurangi 1/26. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya, 1, kemudian ada pembilang 2 dan penyebut 2 dan penyebut 26. Kita samakan penyebutnya ya. Kita kemanakan penyebutnya? Iya, kita arahkan ke per 26. Maka 1 kita rubah menjadi 26/26. 1/2 kita kalikan dengan angka 13 supaya menjadi 13/26. Tinggal kita hitung, kita selesaikan. 26 dikurangi 13 dikurangi 1. Hasilnya 12/26. Jadi, banyaknya komodo yang tinggal di pulau di luar Lombok dan Flores adalah 12/26 bagian. Sampai sini bisa dipahami, nak? Jadi sekali lagi, di dalam menyelesaikan soal-soal matematika terkait soal cerita, tidak ada rumus baku ya. Yang harus kalian pahami adalah apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui dari soal cerita tersebut. Sehingga kalian bisa menentukan langkah operasi matematika yang akan kita gunakan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi bagian dalam satu bagian, kemudian ada kata-kata selisih, ada kata-kata jumlah. Kalau kalian dulu di kelas kecil belajar tentang rusak, patah. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata kunci dalam sebuah soal cerita. Mudah-mudahan anak-anak masih mengingat teori-teori itu dan bisa menggunakan kembali di kelas besar. Ya, baik. Jika tidak ada yang susah untuk dipahami, saya rasa materi ini masih cukup bisa dipahami ya. Kita lanjut. Terima kasih sudah menyimak video Bu Guru hari ini. Bu Guru harapkan kalian tetap semangat dalam belajar matematika. Dan Bu Guru harapkan kalian semakin cinta matematika. Kita ketemu lagi ya dengan matematika selanjutnya. Dan dengan tetap semangat dan tetap istiqomah dalam belajar maupun beribadah. Berlatihnya bagaimana Bu? Kita akan berlatih
di soal yang Bu Guru chat berikut ini. Disimak ya chat Bu Guru setelah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.